Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi atas berbagai rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Selanjutnya, atas nama Universitas Padjadjaran, kami mengucapkan selamat datang di kampus Jatinangor dan sekaligus kami ucapkan selamat atas keberhasilan putra-putri Bapak dan Ibu sekalian diterima menjadi mahasiswa Universitas Padjadjaran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menjadi mahasiswa UNPAD tidaklah mudah, karena harus melalui persaingan yang ketat. 2 tahun terakhir ini, UNPAD menduduki peringkat pertama jumlah pendaftar SNMPTN. Apabila pada tahun 2011, peminat masuk UNPAD berjumlah 52 ribuan, maka pada tahun ini mencapai 64 ribu orang lebih. Demikian pula halnya dengan peminat jalur SMUP. Pada tahun 2011, peminat melalui jalur SMUP sekitar 19 ribu orang, sedangkan pada tahun 2012 mencapai 22 ribu orang. Semakin meningkatnya jumlah peminat di satu sisi, dan tidak berubahnya daya tampung di sisi lain, maka persaingan masuk UNPAD semakin ketat. Secara keseluruhan, tingkat persaingan ini mencapai 1:20 untuk SNMPTN dan 1:10 untuk SMUP. Apabila dilihat per program studi, kita dapat melihat persaingan yang jauh lebih ketat lagi. Sebagai contoh, tahun ini untuk program SMUP, Fakultas Kedokteran diminati oleh kurang lebih 3.000 orang pendaftar, sementara daya tampungnya hanya 35 orang saja. Artinya, persaingan untuk masuk Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran mencapai 1:100. Dari sisi kami, ketatnya persaingan ini sangat menggembirakan, karena dengan demikian terjadi peningkatan kualitas input calon mahasiswa. Peningkatan kualitas input ini di antaranya dapat terlihat dari nilai rata-rata yang diterima di SNMPTN. Tahun 2012 untuk jalur IPS berada di posisi keempat dan untuk IPA berada di posisi keenam, setelah universitas-universitas yang secara tradisional berada di peringkat atas perguruan tinggi Indonesia. Tahun 2012 untuk jalur IPS berada di posisi keempat dan untuk IPA berada di posisi keenam setelah universitas-universitas yang secara tradisional berada di peringkat atas perguruan tinggi Indonesia. Lebih rendahnya nilai rata-rata dari calon mahasiswa yang diterima di UNPAD dibandingkan dengan mereka bisa jadi karena jumlah peminat di UNPAD jauh lebih banyak sehingga pembaginya lebih besar pula. Dengan menggunakan 9 variabel, yaitu reputasi, kualitas lulusan, kesesuaian antara biaya dengan manfaat yang diperoleh, kesetaraan dengan perguruan tinggi berkualitas di luar negeri, lokasi kampus, fasilitas pendidikan, kontribusi sosial bagi lingkungan sekitar, prestasi dan pencapaian-pencapaian yang sudah diraih, serta rekomendasi, hasil survei majalah Mix Marketing Communication tahun 2012 menunjukkan bahwa UNPAD berada pada peringkat 5 nasional setelah UI, ITB, UGM, dan IPB. QS Star menempatkan UNPAD pada posisi nomor 128 di Asia atau nomor 6 di Indonesia, lagi-lagi di bawah perguruan tinggi di atas. Perlu diketahui bahwa perguruan-perguruan tinggi tersebut adalah PTN yang sebelum diberlakukannya Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang baru berstatus BHMN. Artinya, di kelompok PTN yang berstatus BLU, UNPAD berada pada posisi tertinggi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, persaingan ini bukan hanya terjadi antar calon mahasiswa, namun juga antar perguruan tinggi, baik itu antar perguruan tinggi negeri maupun dengan perguruan tinggi swasta. Oleh karena itu, UNPAD terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan berbagai fasilitas pelayanan. Untuk pendidikan,
Kami terus-menerus meningkatkan jumlah dosen berkualifikasi S3 dengan mengirimkannya belajar terutama ke luar negeri. Melakukan berbagai perbaikan kurikulum secara terus-menerus sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan kebutuhan masyarakat, dan berbagai upaya lain yang terkait dengan peningkatan kualitas ini. Untuk fasilitas penunjang, insya Allah tahun ini kami akan segera membangun 17 gedung baru yang terdiri dari 15 gedung fakultas, ditambah gedung perpustakaan pusat dan juga gedung laboratorium bersama di Jatinangor. Untuk memberikan kemudahan kepada mahasiswa, sudah sejak 3 tahun yang lalu disediakan angkutan gratis dalam kampus. Untuk memudahkan akses internet, kami menyiapkan wilayah kampus yang full hotspot. Demikian pula dengan fasilitas lain yang akan kami terus tingkatkan, seperti asrama, sarana olahraga, masjid kampus, dan sarana yang lainnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu hal yang sering kali menjadi sorotan masyarakat adalah biaya pendidikan di perguruan tinggi. Untuk yang diterima melalui SNMPTN, biaya masuk Unpad dapat dikatakan relatif murah, termasuk bila dibandingkan dengan masuk sekolah dasar atau taman kanak-kanak sekalipun. SPP per semester di Unpad sebesar 2 juta rupiah atau 4 juta rupiah per tahun. Sedangkan dana pengembangannya sebesar 4 juta rupiah yang dibayar hanya 1 kali, yaitu ketika pertama kali masuk. Angka ini jauh lebih rendah dari perhitungan biaya minimal yang dibutuhkan untuk menghasilkan seorang sarjana yang berkualitas, yang secara rata-rata sebesar 13,5 juta rupiah per tahun untuk kelompok ilmu sosial dan 16,5 juta rupiah per tahun untuk ilmu eksakta. Pada awalnya, kekurangan tersebut dapat disubsidi oleh mereka-mereka yang masuk Unpad melalui jalur SMUP. Berkat adanya bantuan biaya operasional dari pemerintah, mulai tahun ini dana pengembangan dari jalur SMUP semuanya diturunkan. Dengan cara demikian, kami harapkan aksesibilitas untuk masuk jalur SMUP ini pun semakin terbuka. Penurunan dana pengembangan masuk jalur SMUP ini sekaligus untuk menepis tudingan bahwa mereka yang diterima di jalur ini adalah yang memberikan sumbangan yang besar. Penerimaan di jalur SMUP dilakukan dengan melanjutkan ranking atau nilai SNMPTN sampai dengan batas daya tampung yang tersedia. Walaupun biaya pendidikan tersebut bisa dianggap kecil untuk sebagian orang tua, namun kami menyadari bahwa di antara para orang tua ada juga yang mengalami persoalan keuangan. Untuk itu, pemerintah menyediakan program bidik misi. Selama memenuhi syarat, putra-putri dari Bapak dan Ibu sekalian bisa memanfaatkan program bidik misi tersebut. Tahun ini, Unpad menerima 900 orang peserta bidik misi. Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang baru saja disahkan pada hari Jumat yang lalu mengamanatkan untuk menerima 20% mahasiswa yang kurang mampu. Apabila pada tahun ini Unpad menerima kurang lebih 7.000 mahasiswa untuk jenjang D3 dan S1, maka 20%-nya adalah 1.400 orang. Sedangkan yang akan mendapatkan bantuan dari bidik misi hanya 900 orang saja. Berarti masih ada 500 orang lagi yang perlu kita bantu. Perlu disampaikan bahwa Unpad sudah bertekad tidak boleh ada mahasiswa yang tidak diterima atau drop out karena masalah keuangan. Solusinya adalah dengan kita bantu mereka secara sauyunan alias bersama-sama. Karena itu, melalui forum ini kami mengajak Bapak dan Ibu yang memiliki kelebihan dana untuk membantu mereka-mereka ini melalui program sauyunan. Tahun lalu, program sauyunan telah berhasil mengumpulkan dana sebesar 3,5 miliar. Karena itu, bagi Bapak dan Ibu yang mampu, apabila ingin melakukan syukuran atas diterimanya putra-putri dari Bapak dan Ibu di Unpad, maka syukuran yang paling bermakna adalah dengan berpartisipasi di dalam program sauyunan tersebut. Sedangkan bagi Bapak dan Ibu yang putra atau putrinya lulus melalui jalur SNMPTN, namun merasa tidak mampu untuk membayar biaya yang 6 juta rupiah
harap segera menghubungi helpdesk di gedung Rektorat. Khusus untuk putra-putri dari Bapak dan Ibu yang diterima melalui jalur SMUP, kami mengharapkan untuk dapat membayar sesuai dengan pernyataan yang sudah dibuat. Hakikat dari jalur SMUP adalah mampu membiayai pendidikan tanpa subsidi. Apabila pada saat pembayaran, Bapak dan Ibu menghadapi persoalan keuangan, kami sudah bekerja sama dengan perbankan untuk menyediakan solusinya, yaitu melalui kredit tanpa agunan dan bunga yang sangat murah. Ketidaktepatan pembayaran sesuai dengan yang sudah dinyatakan oleh Bapak dan Ibu akan mempengaruhi cash flow universitas yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap layanan pendidikan dan berbagai fasilitas lainnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami berharap putra-putri dari Bapak dan Ibu bisa lulus tepat pada waktunya, yaitu 8 semester dan dengan batas waktu maksimal 14 semester. Keterlambatan lulus berarti menghambat generasi di bawahnya untuk bisa masuk Unpad dan sekaligus menambah beban subsidi masyarakat. Melalui bimbingan Bapak dan Ibu sekalian, kami berharap para mahasiswa mengikuti seluruh peraturan dan tata tertib universitas, termasuk tertib administrasi yang antara lain, apabila 2 semester berturut-turut atau tidak berturut-turut tidak melakukan registrasi, maka dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa Unpad. Untuk lebih memahami lagi program studi yang dipilih, pada kesempatan hari ini kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk berdiskusi secara lebih mendalam dengan pimpinan di fakultas masing-masing. Kami sangat terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran demi kemajuan Universitas Padjadjaran. Akhirnya, kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dan sekaligus mohon doa dan juga dukungan agar kami dapat menerima amanah dari Bapak dan Ibu sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ku tunjukkan padamu, kan ku buktikan padamu rasa bangga dan baktiku alma